Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seperti biasa tiap 3 bulan sekali atau tiap kuartal, channel ini selalu ngasih rekomendasi HP-HP terbaik dengan harga terupdate. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngebahas HP-HP tua yang harganya mungkin sekarang lebih menarik lagi, kan udah turun. Yang mungkin perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian mengorder trio hype, yaitu Realme Narzo, Redmi Note 9, dan Redmi Note 9 Pro. HP-HP apa aja yang kita rekomendasikan kali ini? Yuk kita simak ulasannya. Oke, seperti biasa, disclaimer dulu. Jadi yang endorse video ini hanya Shopee X Obat Gaptek ya. Jadi nggak ada brand HP manapun yang endorse video ini untuk menghindari rekomendasi yang bias. Yang kedua, ini adalah judulnya versi Obat Gaptek. Jadi HP-HP yang saya rekomendasikan hanya HP-HP yang pernah di-review di channel ini aja. Yang review lengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi di bawah. Jadi make sure kalian cek juga. Oke? Dan terakhir, sebelum mulai videonya, ada sedikit pesan. Jadi, kalau kalian mau beli barang-barang elektronik kayak HP, laptop, TV, lampu, aksesoris gadget, kamera, dan lain-lain, langsung aja mampirnya ke Shopee. Karena lagi ada Shopee elektronik murah meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Di sana, kalian bakalan dapat banyak promo menarik, kayak diskon sampai dengan 90%, mantap. Koleksi serba 30.000, voucher cashback spesial sampai 30.000, dan promo yang super keren banget, udah super ditambah banget. Tapi bakalan saya kasih infonya di akhir video ya, makanya nonton sampai habis video ini. Yuk kita mulai langsung rekomendasinya buat kalangan yang maksud hati beli Redmi Note 9 apa daya budget di 1 jutaan. Karena di kelas ini faktor harga sangat sensitif ya, jadi saya bagi dua lagi, di bawah 1,5 juta sama di bawah 2 juta. Oke, nggak apa-apa ya. Dan di bawah 1,5 juta, HP tua rekomendasi saya jatuh ke Honor 8A. Walau pertama launching harga resminya tuh 1,9 jutaan, sekarang tinggal 1,2 jutaan aja. Mantap kan? Kelebihan HP ini adalah RAM-nya 3 GB dan storage-nya udah 32 GB. Nggak pakai 16 GB-an lah. Chipsetnya pakai Helio P35, berarti pakai chipset yang sama sama Oppo A31 dan Vivo Y30 yang sekarang harganya di 2,4 jutaan. Not bad kan? Ini 1,2 jutaan doang loh. Tapi yang paling keren dari HP ini adalah keluaran suara speakernya yang bagus, pakai banget untuk kelas harganya ya. Ya kalian coba dengerin sendiri deh. Dan kerennya lagi, dengerin radio FM di sini nggak wajib nyolokin earphone sebagai antena. Jadi mantep banget bisa dengerin radio kapanpun dengan keluaran suara yang berkelas. Mantap. Terakhir, jarang-jarang ada HP murah yang dikasih LED notifikasi. Nah, di sini udah ada. Keren kan? Ini penting loh buat saya. Walau kelemahannya nggak ada sensor fingerprint di sini, no gyroscope dan no magnetic sensor buat kompas juga. Tapi ya kalau yang lain-lainnya sih udah aman lah, layarnya bagus, kameranya cukup, dan lain-lain lah. Oke, lanjut ke harga 1,5 sampai 2 juta pas. Masih sama Jawara di bulan Maret kemarin, yaitu Redmi Note 8 versi RAM 3 GB dengan storage 32 GB. Yang kalau di Shopee itu kamu bisa dapetin di harga 1,9 jutaan aja. Ya, alasannya kenapa Redmi Note 8? Pertama, build quality-nya yang terbaik. Bodi belakangnya udah kaca Gorilla Glass, displaynya udah Full HD 1080p, chipsetnya juga keren, Snapdragon 665 yang banyak dipakai sama HP-HP baru yang harganya jauh lebih mahal, kayak Oppo A52 misalnya yang harganya 2,9 jutaan, atau Vivo Y50 di harga 3,1 jutaan. Nah, ini hanya 1,9 jutaan. Ya, walau Oppo dan Vivo tuh menang di angka storage yang 128 GB dan angka RAM-nya juga sih. Tapi belum punya kemewahan bodi kaca asli kayak Redmi Note 8 ini. Mantap. Bahkan walau jauh lebih murah, hasil low light kamera Redmi Note 8 ini masih lebih oke dibandingkan kameranya Oppo A52 loh. Dan kalau kalian ngarepin kamera Redmi Note 9 nanti bakal lebih mantap dari Redmi Note 8 ini, ya mudah-mudahan aja sih. Tapi secara teori, ya sensornya masih sama, nggak dirubah. 48 megapiksel Samsung S5K GM1. Dan Redmi Note 9 pakai MediaTek, yang selama ini tuh
ya kurang Gcam friendly lah ya istilahnya. Jadi buat kalian yang latah, kebiasaan baru unboxing langsung install Gcam, ini mungkin bukan kabar yang baik. Tapi ya, entarlah ditunggu review lengkap Redmi Note 9 di channel ini. Oke, kita buktiin teorinya. Di sini juga udah support fast charging 18 watt, walau kembali harus beli charger quick charge terpisah dan udah pakai USB Type-C di sini. Kemudian banyak yang nanya juga soal layarnya yang burn-in ya. Ya, so far kalau yang punya saya sih alhamdulillah aman banget, nggak ada masalah. Saya udah punya HP ini tuh 2 kali ya. Yang pertama warna putih dan sekarang hitam. Dan dua-duanya alhamdulillah nggak ada burn-inan lah, at least sejauh ini ya. Bahkan kalau kalian nonton video HP-HP terbaik buat main PUBG kemarin, layar Redmi Note 8 ini punya responsivitas yang sangat baik. Bisa dibilang sempurna lah responnya. Gyroscope-nya juga nggak delay, enak banget lah buat dipakai nge-game. Jadi, ya jelas buat kalian yang ngerti HP, Redmi Note 8 ini masih bisa dibilang ya pembunuh massal HP-HP lain di kelasnya lah. Dan apakah tetap bisa jadi pembunuh Redmi Note 9 dan Realme Narzo yang lebih mahal? Ya, kita tunggu aja tanggal mainnya. Oke, lanjut ke HP 2 jutaan. Nah, itu tadi di kelas ini ada Realme Narzo sama Redmi Note 9. Tapi sebelum buru-buru order, sementara cek juga 2 jagoan yang udah duluan nongol di pasaran. Yang pertama Redmi Note 8 Pro yang di Shopee itu dijual sekitar 2,9 jutaan sekarang, harganya stabil. Sama Realme 6 yang harganya 3 juta kurang dikit banget sih, kurang 10 atau 20 ribuan lah. Tapi udah masuk area 2 jutaan lah ya, soalnya kagok. Dibanding harga launchingnya dulu yang nyampe 3,5 jutaan. Nah, kalau di dua ini, menurut saya sama kuat, tinggal pilih sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau kalian perlu near field communication, perlu infrared blaster buat remote juga, Ama lebih suka HP yang bodi belakangnya tuh lebih premium karena pakai kaca Gorilla Glass, langsung aja pilih Redmi Note 8 Pro. Tapi kalau kalian lebih prefer HP yang punya refresh rate layar yang super smooth, 90Hz, kayak HP-HP mahal, desainnya nggak apa-apa plastik polikarbonat, tapi yang penting lebih kekinian. Karena kamera selfie-nya model punch hole, sama fingerprint-nya tuh udah ada di samping, bukan di belakang. Nge-charge-nya juga lebih cepat berkat VOOC Flash Charge 30 watt-nya. Manajemen memorinya lebih baik karena dikasih memori internal 128GB plus triple SIM slot yang leluasa. Kalau di Redmi Note 8 Pro memorinya cuma 64GB aja ya, dan SIM tray-nya juga hybrid. Ya, kalau itu yang kalian cari, kamu tinggal pilih Realme 6 ini aja. Kalau yang lain-lainnya sih kurang lebih ya sama lah. Chipsetnya sama-sama paling kencang di kelasnya, Helio G90T. Hasil jepretan kameranya juga sangat-sangat mirip, soalnya pakai modul yang sama, 64 megapiksel Samsung S5K GW1. Jadi kalau antara Redmi Note 8 Pro dan Realme 6 tuh tinggal ditimbang-timbang aja mana yang sesuai sama kebutuhan dan selera kalian. Nah, yang nggak perlu ditimbang-timbang lagi, kalau kalian mau beli barang-barang elektronik, kayak misalnya HP, laptop, TV, hardware komputer misalnya, aksesoris gadget, kamera, dan lain-lain, nggak perlu banyak pertimbangan, langsung aja mampirnya ke Shopee. Karena lagi ada Shopee elektronik murah meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Di sana kalian bakalan dapat banyak promo menarik, kayak misalnya diskon sampai dengan 90%, koleksi serba 30.000, voucher cashback spesial sampai 30.000, dan promo yang keren banget. Tapi ya itu, saya bakalan kasih infonya di akhir video. Makanya sekali lagi tonton videonya sampai habis, bos. Lanjut di kelas 3 jutaan. Ya, sebenarnya Redmi Note 9 Pro di harga 3,4 jutaan nanti tuh di atas kertas bakalan jadi raja di sini, tapi itu di atas kertas ya. Yang bisa ngimbangin paling Realme XT sih yang lagi ngabisin stok sekarang di harga 3,4 jutaan juga. Ya walau Realme XT ini tuh masih belum pakai model punch hole sih di kamera depannya, tapi bodi belakangnya udah pakai kaca Gorilla Glass yang lebih berkelas dibandingkan plastik pastinya. Displaynya juga udah Super AMOLED dengan fingerprint yang ada di bawah layar. Buat saya ini lebih baik dari layar IPS dengan fingerprint di samping kayak Redmi Note 9 Pro misalnya. Performanya juga masih cukup bersaing, Snapdragon 712. Ya, walau bakalan lumayan tertinggal sama Redmi Note 9 Pro nanti yang udah pakai Snapdragon 720. Memang chipsetnya tertinggal sih, tapi kalau ngomongin modul kameranya, ternyata masih sama loh. Sama-sama pakai modul kamera Samsung S5K GW1 kayak Redmi Note 8 Pro dan Realme 6 tadi. Dan ini tuh bukan modul kamera abal-abal loh ya, soalnya dipakai juga di HP-HP mahal kayak Samsung Galaxy A71 yang harganya 6 jutaan sekarang, atau Realme X2 Pro yang harganya 7,5 jutaan.
Jadi jelas kualitasnya nggak usah diragukan lagi. So, terlepas dari hasil review saya pas pakai Redmi Note 9 Pro nantinya, sementara ini ya Realme XT ini masih punya apa ya, sisa-sisa pesona yang bikin HP ini tuh mungkin masih menarik buat dimiliki. Oke, lanjut di kelas 4 jutaan. Ya sebenarnya ada Realme 6 Pro sih, tapi ya karena di video ini tuh it's all about price to performance. Menurut saya HP-HP Realme kayak Realme XT atau Realme 5 Pro yang harganya jauh lebih murah, ya lebih menarik lah, sambil nunggu harga Realme 6 Pro-nya tuh nanti kegecet sama harga Redmi Note 9 Pro, amin. Ya karena kualitas kameranya dan performanya juga nggak begitu banyak perubahan, ya nggak begitu banyak berbeda lah. Oke, kita skip, lanjut ke 5 juta, ada Huawei Nova 5T yang harganya kembali merangsak naik dari yang kemarin sempat turun di 4,5 jutaan, sekarang udah nyampe ke angka 5 jutaan lagi. Hanya ya karena saya gamers dan punya pengalaman yang kurang enak sama sensitivitas layar Huawei Nova 5T saya kemarin, ya kalau harganya masih 4,5 jutaan sih masih bisa dimaafkan lah ya. Tapi kalau udah naik lagi ke 5 jutaan, ya kayaknya kok eman ya buat saya ya, seorang gamers ya. Chipsetnya udah keren, tapi buat PUBG player kompetitif kayak saya ini tuh nggak bisa maksimal jadinya. Tapi ya mudah-mudahan hanya Nova 5T saya aja yang bermasalah ya. Karena sebenarnya saya pribadi tuh lumayan ngefans ya sama Huawei, bukan fanboy tapi ya, karena ya takut bias nanti reviewnya. Tapi tetap, HP flagship dengan price to performance terbaik menurut saya saat ini adalah dari Huawei juga, si jagoan tua Huawei P30 Pro. Yang nggak kayak Huawei P40 Pro yang lebih baru, Huawei P30 Pro ini masih dapat pelayanan Google Play Service yang lengkap banget. Dan terus diupdate sampai sekarang, bahkan dapat update versi Android terbaru juga. Dari Android 9 ke Android 10 kemarin. Nggak ada masalah sama sekali lah soal Androidnya. Harganya kalau di Shopee di kisaran 9 juta pas atau lebih dikit lah sekarang ya. Dibandingkan dulu pas launching di 14 juta. Dan walaupun di harga segini banyak HP-HP keren lainnya, kayak Xiaomi Mi 10 misalnya, atau ROG Phone 2, Realme X2 Pro juga ada, dan lain-lain lah. Tapi hasil kamera Huawei P30 Pro masih terlalu sakti buat dilawan sama mereka semua. Bahkan Samsung Galaxy S20 Ultra saya aja yang harganya jauh lebih mahal, masih bisa dijabanin kualitas kameranya sama Huawei P30 Pro yang jauh lebih murah ini. Performanya juga sama sekali belum kedodoran, walau chipsetnya sekarang udah jadi mantan chipset tercepat. Displaynya Super AMOLED dengan pinggiran layar yang melipir sampai ke pinggir. Fingerprintnya udah di bawah layar, keren. Build quality-nya juga solid, premium, dan flagship banget lah. So, Huawei P30 Pro di harga 9 jutaan saat ini, menurut Obat Gaptek masih jadi HP flagship dengan price to performance yang paling menarik buat dipinang. Catat price to performance ya, karena sangat-sangat reliable di berbagai sektor-sektornya, terutama di sektor kameranya. Mantap! So, itu dia jajaran HP-HP tua terbaik di pertengahan tahun 2020 ini yang ada baiknya kalian pertimbangkan dulu sebelum terlalu silau sama hype-nya Realme Narzo dan Redmi Note 9 series. Ada Honor 8A di kelas 1,2 jutaan, Redmi Note 8 yang masih sangat kuat buat harga 1,9 jutaan, Redmi Note 8 Pro dan Realme 6 harus berbagi tempat di kelas 3 jutaan kurang dikit. Kemudian Realme XT jangan lupa punya kualitas kamera, layar Super AMOLED, dan build quality yang apik di 3,4 jutaan. Dan langsung saya loncat ke flagship karena stok Huawei P30 Pro masih cukup berlimpah dan sangat-sangat menarik buat dipinang di harga 9 juta pas. Jadi silahkan pilih sesuai budget, selera, dan kebutuhan kalian. Tapi yang jelas pilihnya di Shopee ya, karena lagi ada Shopee elektronik murah meriah yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 21 Juni. Plus, ada sebuah promo yang keren banget. Nah, ini nih, di puncak acara kemeriahan Shopee elektronik murah meriah, tepat tanggal 19 Juni, ingat tanggal 19 Juni ya, bakalan ada promo terbatas, diskon mulai dari 50%. Sekali lagi, mulai dari 50%, berarti diskon minimalnya 50% coy. Dan terbatas di tanggal 19 Juni, makanya buruan catat tanggalnya sekarang juga. Udah gitu, di tanggal 20 dan 21-nya bakalan ada cuci gudang alias clearance sale cuci bersih pokoknya. Nah, buat informasi lebih lengkapnya, langsung aja meluncur melalui Shopee elektronik murah lewat link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan sampai ketinggalan. Oke?
Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico Salt, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.